Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga di masa pandemi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kalian telah mempelajari materi mengenai sifat kualitatif parutan, sekarang kita masuki materi reaksi redoks dan elektrokimia. Namun sebelum masuki materi tersebut, kita review dulu materi mengenai reaksi redoks pada saat kelas 10. Ada yang masih ingat? Coba dibuka-buka lagi bukunya. Nah, reaksi redoks itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisal besi berkarat. Nah, besi ini mengalami reaksi oksidasi yang mana dari Fe2+ menjadi Fe3+ dengan rumus senyawanya Fe2O3. Kemudian ada fotosintesis. Proses ini juga merupakan reaksi redoks karena menghasilkan glukosa yang berasal dari karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir ada apel yang berwarna kecoklatan. Coklat ini akibat dari proses oksidasi yang mengenai dari daging anting tersebut. Nah, berikut kakak tayangkan video mengenai reaksi redoks. Selamat menonton. Hey! Hey!
Bagaimana video tadi? Sudah cukup jelas belum? Kalau belum, kakak ingin menjelaskan nih sedikit mengenai reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ada yang masih ingat kah? Apa pengertian dari oksidasi, reduksi, dan bilangan oksidasi? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Nah, konsep dari reaksi redoks itu ada tiga. Yang pertama, berdasarkan penangkapan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dan yang terakhir, berdasarkan bilangan oksidasi. Yang pertama, berdasarkan pelepasan dan penggabungan oksigen. Jika reaksi oksidasi merupakan reaksi penerima oksigen, contohnya unsur Zn yang menangkap oksigen menjadi zinc oksida. Juga dengan metana yang direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen. Seperti pada contoh 2CuO menjadi Cu plus oksigen. Nah, oksigen ini dilepaskan dari senyawa CuO. Kemudian konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi pengikatan elektron. Contoh, magnesium direaksikan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Nah, magnesium ini melepaskan 2 elektron. Untuk apa? Untuk agar magnesium dapat menjadi stabil, seperti pada golongan halida. Melepaskan 2 elektron menjadi magnesium 2+. Kemudian oksigen dengan elektron valensi 6 agar stabil yakni 8, dia harus menangkap 2 elektron. 2 elektron ini berasal dari magnesium tadi yang telah melepaskan 2 elektron. Setelah menangkap 2 elektron menjadi atom oksigen yang stabil dengan muatan 2 min. Nah, Mg tadi itu mengalami oksidasi karena melepaskan elektron. Sedangkan oksigen mengalami reduksi karena ia menangkap elektron dari magnesium. Kemudian konsep yang terakhir yakni perubahan bilangan oksidasi. Nah, apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi ialah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau dilepaskan ke atom yang lain. Sedangkan reaksi autoredoks bertindak sebagai reduksi dan pengoksidasi sekaligus. Jadi satu atom mengalami 2 reaksi, yakni reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mana atom mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi, atom tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contoh, tembaga direaksikan dengan asam nitrat HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali, itu kurang angka 2. Plus natrium oksida NO2 dan uap air. Cu memiliki bilangan oksidasi 0 pada reaktan. Sedangkan Cu dalam senyawa CuNO3 2 kali
memiliki bilangan oksidasi plus 2. Nah, CaO itu mengalami reaksi oksidasi karena biloxnya meningkat dari 0 menjadi plus 2. Kemudian nitrogen dalam senyawa HNO3 memiliki nilai bilox plus 5. Sedangkan nitrogen dalam senyawa natrium oksida memiliki nilai bilox plus 4. Nitrogen merupakan reaksi reduksi. Maksudnya dalam senyawa HNO3 tadi, nitrogennya itu mengalami reaksi reduksi dari plus 5 menjadi plus 4, mengalami penurunan nilai bilox. Nah, aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas adalah 0. Seperti tadi dalam Cu itu memiliki nilai bilox 0 karena Cu merupakan atom bebas. Kemudian bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatan ion tersebut. Jika Na+, maka bilox Na-nya plus 1. Sedangkan Fe13 memiliki bilox plus 3. Pada senyawa atau ion, umumnya bilox untuk atom golongan 1A adalah plus 1, golongan 2A plus 2, dan golongan 7A minus 1. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa plus 1, kecuali pada senyawa hidrida, misal senyawa natrium hidrida, litium hidrida, atau kalsium hidrida. Hidrogen tersebut memiliki nilai bilox minus 1. Kemudian yang kelima, bilangan oksidasi atom oksigen dalam suatu senyawa adalah minus 2, kecuali pada senyawa peroksida. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida bernilai minus 1. Pada senyawa superoksida seperti KO2 dan LPO2, bilox dari oksigen minus setengah. Sementara untuk senyawa OF2, bilangan oksidasi oksigen plus 2. Dan yang terakhir, jumlah total bilox atom dalam satu senyawa adalah 0. Dan jumlah total bilox untuk senyawa yang bermuatan, yakni total biloxnya sama dengan muatannya. Misal senyawa H2SO4, total bilox sama dengan 0. Sedangkan pada CO32-, total biloxnya yakni sama dengan muatannya, yakni minus 2. Nah, ada soal latihan. Tentukan nilai bilox dari unsur-unsur berikut di dalam suatu senyawanya. Yang pertama, tentukan nilai sulfur, nilai bilox sulfur dalam senyawa HSO4-. Yang kedua, berapa nilai Mn, nilai bilox Mn dalam senyawa KMnO4, dan berapa nilai bilox Cr dalam senyawa Cr2O7-. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, nilai bilox sulfur dalam senyawa HSO4-. Nah, senyawa ini memiliki muatan sehingga total bilox harus sama dengan muatannya, yakni minus 1. Nah, yang pertama, tentukan atom-atom yang sudah diketahui biloxnya. Oksigen memiliki nilai bilox minus 2. Minus 2 dikali dengan 4 menjadi minus 8. Kemudian atom hidrogen memiliki nilai bilox plus 1. Minus 8 ditambah 1 sama dengan minus 7. Nah, bilox sulfur dikurang 7 sama dengan minus 1. Maka bilox sulfur sama dengan plus 6. Yang kedua, bilox Mn dalam senyawa KMnO4. Seperti tadi, nilai bilox O dalam senyawa adalah minus 2, kecuali tadi yang
superoksida atau senyawa peroksida ya. Nah, total biloks senyawa itu sama dengan 0 karena tidak ada muatan dalam senyawa tersebut. Nilai biloks K kalium 1 karena ia dalam golongan 1A. Nah, kemudian kita jumlahkan biloks Mn minus 7 sama dengan 0. Maka biloks Mn sama dengan plus 7. Dan yang terakhir, Cr dalam senyawa Cr dalam senyawa Cr2O7 2-. Total biloks senyawa tersebut minus 2. Nah, atom oksigen memiliki nilai biloks minus 2. Kemudian dikalikan dengan 7 menjadi minus 14. Nah, Cr itu kan dalam senyawa berjumlah 2 atom. Maka 2 dikali biloks Cr dikurang 14 sama dengan minus 2. 2 dikali biloks Cr sama dengan plus 12. Maka biloks Cr sama dengan 12 dibagi dengan 2 sama dengan plus 6. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kakak. Kalau ada pertanyaan silakan komen atau bisa cek di grup ya untuk lebih jelasnya.